Kehidupan mewah keluarga Arman hari demi hari makin meninggi, mengalahkan gedung pencakar langit yang bahkan menembus ke langit ketujuh. Seolah selalu terjadi hujan uang yang hanya terjadi di atap rumah mereka. Alhamdulillah ya dek, bapak kamu habis naik jabatan. Habis ini mama bisa belanja tas baru. Yes. Iya dek, minggu depan kita pergi liburan ke Jepang ya. Yes. Mbak lagi apa? Ini loh Mbak, lagi jemur karpet. Kenapa sih Mbak? Lihat. Itu loh. Aja. Gayanya. Makin-makin sekarang. Iya lagi. Lihat, suaminya kan abis itu kan. Iya kan? Iya, suaminya abis naik pangkat. Iya. Dasar OKB tuh. Amit-amit. Kau tahu nggak ini pas ronda kita udah kayak bubuk di sawah? Iya lagi hijau banget. Jelek lagi. Iya, kenapa ya fasilitas di desa ini kok jelek banget ya? Udah gak layak banget. Punya gubernur tapi nggak mikir rakyatnya, gimana dong kayak gini? Aduh, gimana? Apa jangan-jangan ya gubernur cuma nama doang ya? Apa jangan-jangan uangnya dikorup ya? Astaga. Gak habis pikir deh aku. Aduh. Jalan juga jelek, Bu. Ya Allah, sampai suami saya jatuh. Ya Allah, Assalamualaikum. Ada apa ini bapak-bapak ibu? Saya dengar dari kejauhan kok ribut-ribut nih pos ronda. Ini loh Pak, kita punya pos ronda sama jalan rusak semua, nggak ada yang benar sampai Ya, suami saya sampai jatuh ke rumah sakit, Pak. Jalanan rusak, terus motor juga rusak. Ya ini parah banget ini. Iya loh Pak, fasilitas juga di sini nggak memadai loh Pak. Kenapa nggak langsung bilang aja ke Pak Gubernur? Itu kan rumahnya deket sama pos ronda kita. Iya, siapa tahu Pak Gubernur langsung bilang. Oke baik bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi nanti saya akan bicarakan ke Pak Gubernur Arman ya. Tunggu bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih Bapak. Siap Pak. Jangan lupa ya Pak ya. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Aduh, Pak Arman. Pak Heru, kenapa Pak Heru? Pak Arman, saya pengen ngasih tahu sesuatu ya Pak. Jadi ada banyak keluhan dari warga Pak terkait jalanan rusak. Jadi ya kita pengen minta bantuan dana dari Bapak gitu. Canda. Ya, Boleh. Aman, semua aman Pak. Tapi suara di wilayah sini 90% ke saya Pak. aman lah Bapak. Kalau saya saja Pak. Nanti bisa di Ya bisa dong Bapak, boleh kita tanda tangan di sini Pak. Di sini ya Pak. ini ya. Iya Pak. Ya, Oke, terima kasih banyak ya aman Bapak. suaranya. Bu, Ibu tahu nggak sih, katanya jalanan udah mau diperbaiki tahu. Oh iya? Iya. Ada siapa Bu? Suami aku bisa kerja lagi rasanya, Pak. Mana bisa di sini ya Bu? Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya Allah, sama aja Bu. Biasa lah Bu. Sekarang kan jadi istrinya pejabat ya. Belanja dong. Tasnya cuaca cuci Bu. Ini ori loh Bu. Berapa digit ini Bu? Nanti kalau saya spill kalian semua yang kaget. Kan kalian mana bisa belinya Iya sih. Berapa kok? Ya Allah. Ini udah baru. Masnya ya ampun, itu 2 kilo kayaknya Mas ya. Lebih ya Ibu. Masa pejabat cuma beli 2 kilo. Kita apalah ya? Iya. Rakyat biasa. Mending kalian bergaul sama saya aja. Nanti dia bisa. Aduh Bu, kita tuh rakyat biasa, belum mampu buat beli kayak gitu. Ya udah, arisannya tadi udah sampai mana? Udah dikucuk belum ya Bu ya? Udah, sekarang ya berarti? Iya. Halo, sayang. Halo. Kamu lagi ngapain sih? Iya, ini lagi. Iya, nak. Iya, nak. Dipanggil Mama. Oh, iya, bentar ya.
Tasya, siapa? Selamat siang, kami dari Ya. kepolisian. Kenapa? Kami mendapatkan surat tugas untuk melakukan penggeledahan karena Bapak Arman terindikasi untuk nggak melakukan mungkin, itu kegiatan bukan suami korupsi. saya kali. Jadi izinkan kami, Jangan, permisi. itu bukan suami saya. Bapak jangan nonton semua orang ya. Pemirsa, seorang gubernur sekaligus tokoh masyarakat, Pak Arman resmi ditangkap oleh tim kepolisian terkait kasus korupsi dana proyek infrastruktur. Berdasarkan penyelidikan, Pak Arman diduga menggelapkan dana pembangunan jalan senilai miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi. Tak hanya itu, aparat juga mengungkap adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk gratifikasi dan hubungan gelap dengan seorang wanita muda. Bukti berupa dokumen keuangan, transfer dana mencurigakan, serta rekaman video percakapan pribadi menjadi dasar penangkapan. Ironisnya, saat penggeledahan berlangsung, anak Pak Arman, Jansen, juga turut diamankan karena kedapatan menggunakan narkoba di kamar pribadinya. Polisi menyita alat isap dan barang bukti lainnya untuk penyidikan lebih lanjut. Peristiwa ini memicu gelombang kemarahan warga. Sosok yang selama ini tampil elegan di media sosial ternyata menyimpan sisi gelap penyalahgunaan jabatan, harta, dan juga moral. Masyarakat ini menuntut proses hukum yang transparan dan juga adil. Korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan publik yang dirusak demi kepentingan pribadi. Tuh kan Pak Arman pakai baju tahanan. Iya lagi. Korupsi 271 triliun. Korupsi, ya Allah. Padahal korupsi itu dilarang loh sama undang-undang. Dan itu merugikan masyarakat luas. Karena itu uang rakyat untuk uang pembangunan negara. Jadi teman-teman gak boleh yang namanya korupsi. Flexing itu nggak dilarang, asal bukan hasil embat anggaran. Dan duit haram itu bisa kok bikin lo viral, tapi di berita kriminal.